Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asyifa, bertemu kembali di acara Tomat Talkshow Bapak. Pada kesempatan kali ini, saya dan Siti Latifah Roma yang akan menjadi moderator dan menemani jalannya acara pada hari ini. Sobat Asyifa, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu pencegahan anti intoleransi. Bersama narasumber hebat kita yaitu Ibu Desi Jelanti, SEMAK, yang pastinya akan memberikan insight dan banyak pengalaman untuk Sobat Asyifa semua. Halo Ibu Desi. Hai, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih banyak karena sudah hadir dan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu bersama Sobat Asyifa. Baik, kita langsung ke pembahasan. Belakangan ini kita sering mendengar yaitu intoleransi, baik di lingkungan sekitar maupun di media sosial. Nah, menurut Ibu, menurut sudut pandang dan pengalaman, seberapa penting sih sikap anti intoleransi ini untuk mahasiswa? Ya, sebagai mahasiswa itu sangat penting ya. Tadi Universitas Pamulang ini kan ternyata banyak yang datang ke sini ya, dari suku budaya yang berbeda, adat yang berbeda, kemudian agama yang berbeda. Nah, semakin kita banyak mengenal itu justru semakin banyak yang datang. Nah, banyaknya yaitu Bhinneka Tunggal Ika itu yang membuat ragam kaya gitu ya. Kalau misalkan sebagai mahasiswa aja kita tidak bisa menerima pendapat dari orang lain, nah bagaimana kita bisa mau terjun ke lapangan gitu ya. Jadi miniatur kampus itu harusnya jadi tempat untuk kita bisa berdiskusi, untuk bisa menerima pendapat dari banyak pihak. Kalau misalnya kita tidak bisa menerima pendapat orang lain, nah itu selama ini terjun ke masyarakat, otomatis masyarakatnya belum tentu bisa terima. Justru mahasiswa itu untuk pernah gitu ya, kita belajar dan supaya kita mana nih jalan terbaiknya, kira-kira dari perbedaan itu muncullah sebuah pilihan gitu ya, kesepakatan dan musyawarah yang terbaik. Biasanya apa aja sih Bu yang menjadi penyebab gitu munculnya sikap intoleransi ini di kalangan mahasiswa? Banyak ya, apalagi kan teman-teman ini di generasi Gen Z itu sudah teknologi itu sudah masuk banyak, sehingga ketika informasi masuk ke kita itu pasti sangat cepat sekali. Nah, kalau misalkan kita nggak punya pemahaman yang cukup, nah itu berita harus sepotong-sepotong. Jadi kita berpendapat kelompok A, kelompok B gitu ya, tanpa harus, karena terlalu cepat menyerap informasi, tanpa harus melihat segala aspek gitu ya, sehingga itu jadinya bias gitu ya. Nah, itu faktor dari tadi informasi yang terlalu cepat diterima. Terus kemudian yang kedua mungkin tidak mau berargumentasi gitu ya, udah deh ikutin aja gitu ya, segala macam. Tidak ada mereka sendiri. Kemudian boleh punya pendapat tapi harus bisa mendengarkan dulu nih gitu ya. Kira-kira pendapat mereka apa sih? Nah, terus kita bisa masuk ini gitu ya. Kemudian saat saya juga dapat jalan tengahnya gitu. Kalau sikap intoleransi dibiarin aja nih di lingkungan kampus, pasti akan membawa dampak yang mungkin negatif. Menurut itu apa aja sih dampak dan bagaimana caranya mahasiswa ini mencegah hal tersebut? Ya, kalau misalkan kita dibungkam ya teman-teman, otomatis suasana itu jadi dingin ya. Jadi orang tuh dibungkam nggak bisa berpendapat, nggak bisa segala macam, jadinya orang nggak berani speak up. Jadi jangan sampai pendapat itu kan hak suara gitu ya, sehingga ada kesepakatan yang Baik Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung acara.
Sebagai penutup, Ibu ada pesan yang ingin disampaikan gitu kepada sobat Asyifa, khususnya mahasiswa agar terus menjaga sikap toleransi. Oke, buat teman-teman mahasiswa ya, pesan saya, kalian kan masih muda nih, perjalanannya masih panjang dan masih banyak banget. Jadi banyak yang harus dipelajarin gitu ya, terutama terkait perbedaan gitu ya. Jadi kadang orang sehebat apapun, tapi ketika dia tidak bisa menerima perbedaan dan menuntut ego yang terlalu tinggi, itu bakalan hancur juga gitu ya. Karena ampunan dari semua. Tapi kalau misalkan kita masih mau tumbuh terus belajar gitu ya, itu adalah sebuah proses yang justru membuat seseorang akan terus berkembang. Dan harapan saya teman-teman tuh mulai dari sendiri-sendiri ya, individu sampai nanti punya kelompok, buat teman-teman mahasiswa punya organisasi, syukur-syukur punya perusahaan. Nah itu pengelolaannya itu otomatis mulai dari adanya dari toleransi itu sendiri, mendengar dari perbedaan banyak, masukan dari banyak pihak. Mungkin itu ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Desi Jelani atas waktu, ilmu, serta pengalaman yang sangat diberikan kepada podcast Tomat hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah wawasan, menambah menginspirasi juga kepada sobat Asyifa semua. Amin. Tak lupa juga terima kasih banyak kepada sobat Asyifa yang telah setia menyaksikan acara hari ini. Saya Tika selaku moderator acara pada hari ini izin pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.